ああ、待て、二人とも。その話、引き受けるよ。マテリアルサーチ。立ち去りなさい。立ち去りなさい。立ち去りなさい。イルジョンアロー。空の力になれると思うな。Oke semuanya, kembali lagi dengan Mom 2 di sini. Kali ini gua akan membawakan alur cerita dari anime yang bisa membuat jiwa furi kita bangkit, yaitu Beast Tamer episode ke-6. Dimana di episode sebelumnya, adu mekanik antara party overpower Ren melawan party badut Arios mampu dimenangkan telak oleh Ren dan kedua waifunya itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Daripada penasaran sampai membuat para pecinta furi di luar sana tobat, seperti biasanya, jika kalian suka dengan video gua, support aja dengan menekan tombol subscribe dan like di bawah. Oke, langsung saja kencangkan selimut kalian, comot 9 suara tetangga kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya Ren, Tania, dan Kanade yang telah berada di hutan sesat. Melihat suasana hutan membuat Kanade menganggap hutan tersebut sangatlah mencekam. Saking gelapnya suasana hutan itu, Tania yang mulai emosi pun nampak mengeluarkan apinya dan... Akan tetapi, niatan itu terpadamkan karena Ren melarangnya. Tania pun beralasan dirinya hanya bercanda. Di tengah mereka yang hendak mencari tameng kebenaran milik si badut, terlihat seorang gadis yang nampak baru membuka matanya. Terlihatlah peta yang diberikan oleh si badut sudah tidak berguna karena hutan sesat yang bisa tumbuh dengan cepat. Kita beralih ke beberapa waktu sebelum mereka tiba di hutan sesat. Terlihatlah party badut yang meminta maaf setelah kalah dari adu mekanik sebelumnya. Terlihatlah pula Tania yang berperan menjadi seseorang yang sangat kejam menggantikan Ren yang letoy. Singkat waktu, setelah terus meminta maaf, Ren pun akhirnya memaafkan mereka semua. Namun si badut nampak membenci kekalahan yang terjadi. Dan kemudian berbicara seolah Ren dan yang lainnya lah yang membutuhkan misi tersebut. Si badut minta dengan nada memerintah. Mendengar itu saja membuat Tania dan Kanade marah karena si badut belum kapok. Akan tetapi... Singkat cerita, karena Kanade dan Tania yang mengkhawatirkan dirinya, di mana mereka berdua aslinya ogah-ogahan membantu si badut Arios. Namun Ren nampak mengelus kepala mereka berdua dengan sangat lembutnya. Pada akhirnya Ren memutuskan untuk menggunakan burung bulat berwarna biru sebelumnya untuk dirasuki. Setelah menyerahkan tubuhnya di tangan kedua waifunya itu, Ren pun pergi dari sana dan di tengah Ren yang terbang, meski jalan tertutup, namun dirinya masih bisa melihat jalan di sana. Setelahnya, Ren pun kembali ke tubuh aslinya dan Tania yang bertanya mengenai jalannya. Ren pun memberitahukan bahwa jalannya sudah ketemu. Dan kemudian... Di tengah perjalanan, Tania merasa perjalanan mereka itu sudah sangat jauh. Tak lama berselang, Ren pun dibuat terkejut karena melihat batu kuning yang menjadi penanda untuk mereka pulang nantinya. Karena dia menduga mereka telah salah jalan, namun Ren tidak membenarkannya. Karena dirinya telah memeriksa ulang informasi yang ia dapatkan dari burung lainnya. Ren memberitahukan dirinya bisa saja salah, namun tidak dengan para burung. Tania pun sependapat dengan tuannya itu. Tania merasakan adanya semacam gimmick di hutan tersebut. Dirinya kemudian meminta Ren untuk menyerahkan hal tersebut kepadanya. Terlihat cahaya yang sangat indah keluar dan seolah menuntun mereka ke suatu tempat. Mereka pun mengikuti arah tujuan dari cahaya tersebut. Dan mereka pun dibawa ke tempat tujuan yang ada. Tania memberitahukan bahwa sihir ilusi yang ada berpusat di pohon besar di hadapan mereka itu. Karena dia yang tidak paham maksud dari sihir ilusi dijelaskan oleh Tania dengan metode yang cukup jelimet dan susah ditafsirkan oleh Kanade yang hanya tahu serangan fisik. Penjelasan simpelnya ialah mereka hanya berjalan-jalan di sekitar sana dan sihir yang membuat mereka begitu bersumber dari pohon tersebut. Dengan kata lain, lokasi itu adalah sumber penghalang yang membuat mereka berjalan memutar. Tania kemudian meminta Kanade untuk menghancurkan pohon tersebut. Tania pun menjelaskan bahwa pohon itulah perwujudan dari penghalang yang dimaksud Tania. Karena jika dilenyapkan, maka mereka bisa melanjutkan perjalanan. Singkat waktu, ketika hendak dihancurkan, secara tidak terduga, terlihat Kanade yang ketakutan karena mendengar suara misterius yang entah datang dari mana. Suara tersebut meminta Ren dan yang lain untuk enyah dari sana. Tak lama berselang,
Terlihat seorang gadis dari ras peri yang muncul dari celah pohon. Sama seperti Kanade dan Tania, ras peri juga salah satu dari ras terkuat. Ahli sihir dengan daya sihir yang bahkan bisa melampaui ras naga. Namun Ren merasa ras peri telah menghilang 200 tahun yang lalu karena menganggap musuh alami mereka adalah para manusia. Dikarenakan manusia telah membabat habis hutan tempat mereka tinggal. Dan karena kejadian itulah ras peri sangat membenci umat manusia. Singkat waktu, meski terus mencoba untuk menyapa baik-baik, jawaban yang diberikan terus-menerus seperti ini. 立ち去りなさい。立ち去りなさい。立ち去りなさい。 Ketika sang peri berniat melemparkan sihirnya, sontak saja membuat mereka bertiga kabur dibuatnya. Singkat cerita, setelah membahas yang terjadi tadi, mereka yang mendapatkan informasi dari si badut perihal tameng kebenaran yang dibawa oleh monster, karena dia merasa ada yang aneh dengan itu. Ren pun sepemikiran, karena sebenci apapun ras peri terhadap manusia, tidak mungkin bagi mereka untuk bekerja sama dengan monster. Tania yang menyarankan untuk segera menghancurkan penghalangnya, namun Ren menolaknya dan berniat mencoba untuk berbicara lagi dengan peri tadi. Tania dan Kanade pun telah menduganya, dan mereka juga memiliki pemikiran yang sama, yaitu... レインって本当にお人よしね。 Setelahnya, terlihat gadis peri itu yang melihat Ren datang kembali padanya. Sang gadis peri pun kembali melontarkan usiran untuk mereka. Meski Ren telah ramah sekalipun, gadis itu masih terus mengusir tanpa mau mendengarkan sedikit pun. Ketika diancam akan diserang, Ren pun bersedia untuk diserang olehnya. Ren tidak keberatan jika itu bisa membuat gadis tersebut percaya padanya. Akan tetapi Ren memohon untuk tidak menyerang Tania dan Kanade. Dan pada akhirnya, gadis yang merifle namanya itu nampak bersiap dengan sihirnya. Tania dan Kanade berniat membantu, dicegah oleh Ren. Di tengah rasa takutnya itu, Ren mengingat ketika dirinya menyembuhkan seekor serigala putih besar yang tengah terluka. Yang mana Ren yakin jika menghadapi segala sesuatunya dengan tulus, maka isi hatinya pasti akan tersampaikan. Rasa takut Ren pun berubah menjadi keyakinan. イリュージョンアロー。 Sora pun terkejut karena Ren tidak kabur. Ren pun memberitahukan dirinya hanya ingin berbicara padanya. Sora nampak tidak bisa memahami maksud dari Ren. Dirinya bahkan mempertanyakan Ren yang manusia, di mana manusia dalam sepengetahuannya adalah makhluk keji yang merusak tempat tinggal mereka. Singkat waktu, setelah Sora hendak menyerang Ren lagi, Kanade dan Tania pun menarik tubuh Ren dan sesaat sebelum mengenai mereka, Sora menghentikan serangannya itu. Ren yang marah pada mereka, rupanya Tania dan Kanade hanya tidak tahan melihat tuannya itu tersakiti olehnya. Kanade kemudian meminta si gadis peri untuk mendengarkan mereka terlebih dahulu, di mana Kanade memberitahukan bahwa Ren bukanlah orang jahat. Setelah memberitahukan kebaikan Ren, Tania pun menjamin semua hal itu mengatasnamakan ras naganya. Ditambah Ren sedari awal memang menolak untuk merusak hutan. Dan pada akhirnya, Tania dan Kanade justru ribut satu sama lain di tengah sang peri yang masih mendengarkan. Sora kemudian nampak menghentikan serangannya itu, dan menganggap Ren sebagai manusia yang aneh. Tidak hanya Ren, baginya Tania dan Kanade juga adalah ras kucing dan naga yang aneh. Sora memberitahukan dirinya baru pertama kali bertemu dengan sosok aneh seperti mereka. Dan pada akhirnya Sora pun setuju untuk mendengarkan mereka. 空は空です。ひとまず話を聞きましょう。 Singkat waktu, setelah diceritakan semuanya, Sora pun paham garis besarnya. Ketika Ren meminta untuk penghalang dilepas, Sora menolak hal tersebut. Karena penghalang itu adalah blokade yang menutup jalan ke desa peri. Sora tak akan membiarkan teman-temannya dalam bahaya. Tania yang menduga Sora hanya ingin melindungi monster yang membawa tameng kebenaran, tidak dibenarkan olehnya. Karena sedari awal tidak ada monster yang membawa tameng kebenaran itu. Karena yang mengamankan tameng itu adalah ras perinya. Pada akhirnya mereka pun paham telah ditipu oleh sang badut. Sora pun berniat langsung memberikan tameng kebenaran itu pada mereka. Setelah Sora memberikan tameng itu secara langsung, Ren pun bertanya apakah dirinya yakin. Sora pun memberitahukan dirinya memang membenci manusia, namun dirinya lebih tak bisa memaafkan para monster. Ren yang berniat memberikan ucapan terima kasih, namun Sora berkata tidak perlu, karena memberikan tameng kebenaran memang telah disepakati oleh rasnya dan pahlawan terdahulu sejak dahulu kala. Di tengah mereka yang hendak kembali, Ren nampak berterima kasih padanya. Di tengah kepergian mereka, いいぞ。 壊すんじゃないわよ。 Ren kemudian berhenti karena merasakan sesuatu. Dirinya pun memutuskan kembali dan bertanya pada Sora, yang baginya seperti memiliki masalah. Sora pun terkejut karena Ren yang datang lagi kepadanya. Ren pun memintanya untuk membicarakan hal tersebut. Hitung-hitung sebagai bayaran karena telah memberikan tameng kebenaran padanya.
Singkat waktu, sesaat sebelum Sora bercerita, Sora mengurungkan niatnya itu karena tahu Ren pasti akan membantunya dan takut jika mereka ikut terlibat. Akan tetapi Ren memberitahukan seberbahaya apapun itu, hal tersebut tidak masalah baginya. Ren berkata dirinya ingin membantu Sora di saat dirinya ada masalah. Tanya pun memberitahukan Ren memang begitu orangnya, di mana tuannya itu kelewat baik sampai membuatnya heran. Karena jika sudah begitu, Ren tak akan mendengarkan penolakan, karena dia juga sependapat dengan Tania. Dan pada akhirnya Sora memutuskan untuk percaya pada mereka bertiga dan akan menceritakan semuanya. Sora pun mulai bercerita dengan memberitahukan bahwa dirinya memiliki seorang adik. Dirinya memberitahukan bahwa jalan yang terhubung ke desa peri tidak hanya satu, melainkan ada beberapa lagi yang tersebar di penjuru dunia. Dan penghalang yang ada di hutan sesat itu dijaga oleh dirinya dan Luna. Singkat waktu, meski hari-hari dirasa bosan oleh Sora, akan tetapi karena adanya Luna di sana, hari-hari bosan itu diisi oleh canda tawa bersama. Namun di suatu hari, mereka memiliki urusan di luar penghalang. Dan di saat itulah mereka bertemu dengan monster yang mengaku sebagai pasukan Raja Iblis. Mereka pun bergegas kembali, namun karena mereka terkejar, mereka berdua pun terpaksa harus menyerang. Akan tetapi, serangan mereka terhenti secara tiba-tiba. Dan Luna terlihat menyelamatkan kakaknya itu dan membuatnya tertangkap oleh si monster. Ren pun terkejut karena rasa kuat sekalipun sulit menghadapi monster tersebut. Namun setelah memberitahukan nama monster itu adalah Shadow Knight, Ren pun mewajarkannya. Karena Shadow Knight adalah monster peringkat C, yang dimana normalnya ras terkuat sekalipun takkan kalah melawannya. Namun, mereka memiliki karakteristik menyebalkan, yaitu penetralisir total serangan sihir. Karena itulah Shadow Knight hanya bisa diserang dengan serangan fisik. Di lain sisi, ras peri adalah ras spesialis sihir. Ren pun menganggap itu adalah pilihan lawan terburuk mereka. Singkat waktu, Sora yang memberitahukan yang terjadi kepada kepala desa, bukannya pertolongan yang ia dapatkan, melainkan permintaan untuk merelakan Luna. Mendengar itu saja membuat Sora sedih bukan main. Namun, tak lama berselang, Ren nampak menghapuskan air mata Sora dan pada akhirnya, Ren memintanya untuk tenang. Dirinya pun berjanji untuk menyelamatkan Luna, dan dirinya akan mengalahkan sang Shadow Knight. Mendengar semua itu tentu saja membuat Sora menangis dan... scene ditutup dengan menampilkan aura mencekam dari sang Shadow Knight. Dan terlihat pula Luna yang nampak diborgol oleh sang Shadow Knight dan nampak tidak sadarkan diri. Dan berakhir alur cerita anime Beast Tamer episode ke-6. Karena durasi yang ada, ya gua cuma mau bilang akhirnya waifu kembar kita telah muncul. Dan gua gak sabar buat episode berikutnya. Buat kalian juga gak sabar daripada neken para pengalur cerita anime buat bawain episode berikutnya, yang padahal masih seminggu lamanya, mending kalian baca manganya aja. Jangan malas membaca. Apa susahnya melihat teks dan gambar yang ada? Daripada repot komen gak jelas seperti, "Bang, cepet episode 7 bang, gak sabar nih bang, udahan nih bang." Percuma, karena memang anime baru itu dirilis 1 episode per minggunya. Dah lah, gua mau kasih rating langsung 9,0/10 untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton hingga akhir video, dan sampai jumpa di episode ke-7 minggu depan. Bye bye.